Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali bisa bermuajahah di dalam menuntut ilmu, meningkatkan iman kita, takwa kita, agar supaya kita ini menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya adalah mereka yang selalu memperdulikan setiap urusan-urusan akhiratnya dibandingkan dengan urusan-urusan dunianya. Karena dunia bagi seorang hamba yang bertakwa adalah tidak lebih cukup dia genggam di tangannya tanpa dia masukkan ke dalam hatinya. Maka dengan sebab itu kita mementingkan akhirat kita daripada dunia kita. Bahkan kita mendapatkan teladan-teladan terbaik dari kalangan para sahabat dahulu, di mana mereka 100% mementingkan akhiratnya, dan dunia mereka akan ikut dengan otomatis, walaupun dunia itu tidak dikejar, akan tetapi dunia akan mengikuti mereka selama mereka mengejar akhirat. Maka begitu juga kita kejar akhiratnya, maka dunia itu akan kita dapatkan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita semua teladan yang terbaik untuk menapaki kehidupan ini di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita, kitab Wasaiyal Aba lil Abna, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syakir, sampai pada bab yang ke-17. Bab yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Ad-darsu as-sabi' asyar, pelajaran yang ke-17. Fit taubati wal khaufi war raja'i was sabri ma'asyukri. Bab ini menjelaskan tentang fit taubah, di dalam taubat, wal khauf, dan rasa takut, war raja, dan rasa harap, was sabri, dan sabar, ma'asyukri. Oh, enggak ada sabar, beda. Yang lain ada? Ada ya? Beda cetakan oleh. Ditambahi sendiri Pak Habib. Setelah ar-raja was-sabri, dan sabar ma'asyukri, dibarengi dengan syukur. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang taubat. Ya bunayya, wahai anakku,
Al-ismatu minadz-dzunubi wal khataya laisat illa lil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Al-ismatu, terjaga, minadz-dzunubi, dari dosa-dosa, wal khataya, dan kesalahan-kesalahan, laisat, tidak akan bisa, illa, kecuali, lil anbiya'i alaihimus salatu wassalam, kepada atau bagi anbiya, para nabi alaihimus salatu wassalam. Saya ulangi, terjaga ismah, terjaga minadz-dzunubi wal khataya, dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, laisat, tidak mungkin bisa, illa, kecuali, lil anbiya, hanya bagi para nabi alaihimus salatu wassalam. Intinya, selama dia bukan nabi, maka sudah dipastikan dia mesti pernah melakukan al-dzunub wal khataya, dosa dan kesalahan. Maka termasuk kita ini ya adalah bagian daripada ashabud dzunub wal khataya, di antara pelaku dosa dan kesalahan kita ini. Tapi kalau para nabi, mereka maksum, maka nabi kita disebut ya maksum, terjaga dari segala kemaksiatan, bahkan terjaga dari segala mara bahaya, karena dijamin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita ini tidak ada yang terjaga dari dosa dan kesalahan. Maknanya mungkin ya ada yang setiap hari melakukan dosa, persentasinya atau frekuensinya berbeda-beda, setiap orang melakukan dosa. Ada yang setiap hari, ada yang mungkin ya setiap harinya itu melakukan dosa besar, ada yang setiap harinya melakukan dosa kecil, ya dan seterusnya. Berbeda-beda mereka melakukan dosa dan kesalahan-kesalahan. Fa'idha kuddira alaika, maka apabila kuddira, ditakdirkan, alaika, ditakdirkan Allah, alaika, atasmu, al-wuqu'u, terjerumus, fi khati'atin, pada kesalahan atau pada dosa, minal khataya, dari kesalahan-kesalahan, fabadir bitaubati ilallahi ta'ala, maka fabadir, bersegeralah bitaubati, untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat-cepat bertaubat kalau melakukan kesalahan. Wastaghfir, dan meminta ampunlah, Rabbaka, kepada Rabbmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha pengampun. Nah, ini harus kita tanamkan pada diri kita dan juga anak-anak kita. Maka seorang tua dan juga seorang pendidik, seorang guru, bagaimana menanamkan karakter, nak, kalau salah kamu harus minta maaf.
Nak, kalau salah kamu harus bertaubat kepada Allah. Nak, kalau kamu salah maka kamu harus berani untuk menanggung resikonya. Ini penting. Ketika anak tidak ditanamkan karakter untuk berani menanggung sebuah kesalahan, maka yang ada adalah lari dari tanggung jawab. Lari dari tanggung jawab. Digugat orang karena ini dan itu, maka tidak ditanggapi, justru ditinggal lungo, numpak pesawat, tinggal kabur ning Singapura, tinggal kabur ning di mana Jerman. Digolek-goleki iki dana haji dono ndi? Ya, kok hilang kabeh? Banyak yang nggak bisa berangkat haji, ternyata dikorupsi, digolek-goleki berbulan-bulan nggak muncul-muncul wonge, gak wani metu. Sebab apa? Sebab ini tadi nggak punya karakter tanggung jawab, nggak punya karakter minta maaf, nggak punya karakter ini. Nah, maka ini penting sejak kecil anak ini, ya. Makanya kalau ada anak-anak saya itu yang melakukan sebuah kesalahan, pasti saya akan dudukkan mereka berdua, dan kemudian saya cari yang salah. Ketika dapat yang salah, saya suruh dia untuk minta maaf. Wajib itu. Dan saya motivasi, ya, buat yang tidak salah untuk mudah memaafkan. Nah, ini penting, ya. Maka kalau kita melakukan sebuah kesalahan, ayo cepat-cepat kita juga ini. Maka para ulama mengatakan, atau hadis Rasulullah SAW, beliau sendiri mengatakan, la kabirata ma'at taubah wala saghirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau dibarengi dengan taubat, dan tidak ada dosa kecil kalau disertai dengan istighfar. Jadi orang mukmin itu kalau salah, fabadir ila taubah ilallah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, ya bunayya, wahai anakku, at-taubatu minadz-dzanbi, taubat dari dosa, laisat mujarrada kalimatin, tidaklah mujarrada hanya kalimatin, kalimat takuluha yang kalian katakan bilisanika dengan lisanmu saja. Jadi taubat itu tidak hanya sekedar, ya, ngomong di lisan kita tok. Walakinna taubata, akan tetapi taubat itu adalah alal hakikah, yang sebenarnya adalah i'tirafuka baina yadai maulaka. I'tirafuka, pengakuanmu, baina yadai maulaka, di hadapan maulaka, pelindungmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, bil khati'ati, dengan kesalahanmu, allati waqa'at minka, yang telah terjadi padamu. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, taubat yang benar itu memiliki beberapa syarat, ya. Yang pertama itu tadi, i'tirafuka baina yadai maulaka. Jadi kita itu mengakui
di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita mengakui, ya Allah, aku telah melakukan dosa ini ya Allah. Ya Allah, aku telah mendolimi fulan ya Allah. Ya Allah, aku telah melakukan sebuah kemaksiatan ya Allah. Itu mengakui. Pertama, wa'tirafuka, dan engkau mengakui bi annaka mudnibun, bahwa dirimu mudnibun, telah melakukan dosa, mustahiqun lil uqubati, yang berhak lil uqubah, untuk diiqab, untuk dihukum, yang berhak untuk dihukum. Halo, 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 halo. Mustahiqun lil uqubah, yang dosamu itu berhak untuk diiqab, allati qaddarahallahu, yang telah Allah takdirkan, ya, yang telah Allah sesuaikan iqabnya itu bihadzal dzanbi, dengan dosamu itu. Ya Allah, maka doanya Nabi Adam gimana ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan di bumi, ya, Rabbana dzalamna anfusana fa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kata Adam, dzalamna anfusana. Jadi di sini ada kandungan i'tiraf, pengakuan. Ya Allah, kami betul-betul telah melakukan sebuah kedzaliman dengan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tergoda oleh iblis, sehingga aku telah melakukan sebuah kedzaliman. Dan kedzalimanku ini sudah menjadi berhak engkau mengiqabku, engkau mengadabku. Makanya beliau mengatakan, fa illam taghfir lana, jika engkau wahai Rabbku tidak mengampuni aku, lanakunanna minal khasirin wa tarhamna, ya, dan merahmati aku, maka aku akan menjadi orang-orang yang rugi. Ada kandungan iktiraf di situ, kandungan pengakuan bahwa betul-betul dia mengakui dan betul-betul berharap untuk diberi ampun, untuk tidak dibalas setimpal sesuai dengan dosa yang dilakukan. Nah, ini pelajaran untuk kita. Kalau bertaubat itu harus ada iktiraf terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Karena dosa kita ini sudah cukup bagi Allah untuk mengadab kita. Wa anta syu'ura, ini yang kedua. Yang pertama tadi adalah i'tiraf, pengakuan, ya, syarat bertaubat ini pengakuan terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Dan yang kedua adalah wa anta syu'ura bil huzni, dan kamu harus merasa bil huzni, dengan kesedihan, wan nadam, dan penyesalan, ala ma farata minka, atas apa-apa yang telah engkau lakukan dari maksiat itu. Jadi orang melakukan taubat itu, dia hatinya itu harus merasa sedih, harus merasa nyesel. Tadi aku telah terjerumus ini, astagfirullah, berkali-kali dia penyesalan. Ini yang kedua. Jadi ada kesedihan dan penyesalan terhadap dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, syarat taubat yang ketiga adalah wa antu'ahidallaha, dan engkau berjanji
kepada Allah ala alla ta'uda limithlihi, untuk tidak kembali melakukan semisalnya. Alla ta'uda, untuk tidak kembali limithlihi, semisalnya. Ya. Orang mukmin itu nggak akan melakukan kesalahan yang kedua kali. Cukup satu kali dia kemudian taubat dan tidak mengulanginya lagi. Abadan, selama-lamanya. Selama-lamanya. Jangan mengulangi lagi. Sebagaimana tadi Nabi Adam yang telah melakukan sebuah kesalahan, maka dia minta ampun sama Allah, dan setelah itu Nabi Adam tidak pernah melakukan lagi sebuah kesalahan-kesalahan. Nah, begitu juga kita, ya, salah sekali, khilaf sekali, kita bertaubat kepada Allah, menyesali dan bertekad kuat untuk tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi. Nah, di antara tekad kita untuk tidak melakukan dengan perbuatan yang sama adalah kita menjauhi seluruh perbuatan yang mengantarkan kita kepada dosa yang semisal. Maka kalau terjerumus pada perzinaan misalkan, maka semua apa yang menjurus kepada perzinaan dia hindari. Ya, kalau terjadinya sebuah perzinaan itu dimulai dari sebuah pekerjaan, ya kerjanya karena ngantor bareng sama dia gitu ya, maka tinggalkan kantornya, cari pekerjaan yang lain. Kalau itu terjadi karena HP, maka tinggalkan HP-nya, atau minimal blokir nomornya, atau kita yang ganti nomor, atau semua yang menjurus ke sana kita hindari. Jangan sampai ada hal-hal yang mengantarkan kepada kemaksiatan yang semisal. Kemudian yang keempat, summa ibtahil ilallahi, kemudian ibtahil ilallah. Ibtahil itu merengek, ya DP apa bahasanya itu? Menyesali. Bukan. Kalau anak minta duit karo wong tuane gak dikei, terus merengek-rengek. Mengiba. Ya memohon tapi dengan serius gitu loh, ya. Kalau anak gak dikei duit kadang sampai nangis, jaluk es krim, nangis, mergo gak dikei, merengek-rengek terus. Nah, itulah mana summa ibtahil ilallah. Kemudian engkau merengek-rengeklah kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyasfaha anka, agar Allah memaafkan dirimu fi masalaf, terhadap apa kemaksiatan yang sudah kamu lakukan di masa lalu. Jadi tidak hanya sekedar kita itu minta kepada Allah, ya dengan santainya, ya Allah ampuni ya dosa-dosaku ya Allah. Tidak hanya sekedar itu, tapi Allah itu senang ketika ada hambanya itu yang berdoa kemudian dia merengek-rengek kepada Allah, ya. Sampai mungkin jatuh air matanya, sampai mungkin dia menyesali dengan tangisan yang sengguk-sengguknya. Itu merengek kepada Allah untuk meminta ampunan. Jadi di antara itu menandakan di antara bentuk sebuah penyesalan seseorang terhadap dosa yang dia lakukan. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Piye ini gak diampuni iki aku mlebu neraka ya Allah, sambil menangis dan seterusnya. Dan itu
itulah yang disebut munajat, bermunajat kepada Allah, ya, mencari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Fa in syaa'a afa anka, jika Allah berkehendak, afa, Allah memaafkan anka dirimu. Wa in syaa'a, jika Allah berkehendak juga, aqabaka, Allah akan tetap mengikapmu. Terserah Allah mau ngampuni kita atau tidak mengampuni kita, itu hak prioritasnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memaksa. Ya Allah, kalau engkau enggak ampuni, aku mengulangi lagi loh. Wah, ini bahaya. Ya, kalau Allah mau kita diampuni, kalau tidak Allah mengazab atau Allah mengikab. Kalau kita itu sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tetap mengikab kita, maka ketahuilah di antara bentuk ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu diantaranya adalah musibah-musibah yang Allah turunkan kepada kita, itu adalah diantara bentuk cara Allah mengampuni kita. Maka diantara orang yang sakit itu doanya apa? La ba'sa tahurun insya Allah. Enggak apa-apa, sakitmu itu akan bisa mensucikan dosa-dosamu insya Allah. Jadi kita berhusnudzon sama Allah. Jangan sampai kita mempunyai dzon atau suudzon kepada Allah. Sudah minta ampun, ya kok masih diazab, kok masih diikab. Enggak, ya. Seluruh ikabnya Allah, seluruh takdirnya Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Hadhihi, ini ya bunayya, wahai anakku, hakikatut taubati wal istighfar adalah taubat dan istighfar yang sebenar-benarnya. La antakula bilisanika, tidak engkau hanya mengatakan bilisanika dengan lisanmu saja. Tubtu ilallah, aku bertaubat kepada Allah, enggak hanya omongan itu. Jadi bertaubat sama beristighfar tidak hanya di lisan, aku bertaubat kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah, ya Allah. Enggak. Wa anta musirran ala mukhalafati maulaka, sedangkan musirran kamu tetap melakukan ala mukhalafati, atas hal yang menyelisihi maulaka, Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Ditangkap KPK, jadi wis kapok gak korupsi, metu teko penjara, ya 2 tahun lagi korupsi mana? Ya, ini nyeleweng saya ini. Jadi dia sudah berazam, ya tidak melakukan maksiat ini. Ya Allah, aku sudah bertaubat kok. Ya Allah, aku sudah minta ampun kok. Tapi di sisi lain dia melakukan itu lagi, melakukan maksiat-maksiat yang menyelisih Allah lagi. Inna taubata bil lisan. Maka kata Syekh Muhammad Syakir, sesungguhnya taubat dengan lisan tok, ya, dengan lisan saja, biduni nadamin, tanpa sebuah penyesalan, wala iqla'in 'anil dzanbi, dan tidak berlepas diri dari dosa yang dia lakukan, khati'atun ukhra, itu adalah dosa yang lain lagi. Sudah kita itu melakukan dosa, ya toh, terus kita taubatnya di lisan tok, nggak punya niat dalam hati, itu dosa lagi. Jadi dosanya double. Ya. Tastahiqu 'alaihal uqubah, yang berhak untuk diiqab. Ya, yang berhak untuk diiqab.
yang berhak tastahiqu, yang berhak alaiha, atasnya, atas dosa itu al-uqubah, iqab. Jadi ya, uqubah itu iqab. Ya, hukuman. Jadi dia ya di lisan tok, tapi perbuatannya masih terus, tanpa ada rasa penyesalan, tanpa ada rasa berlepas diri dari dosa, maka sama saja itu justru sebuah terjerumus dalam sebuah dosa yang lain. Coba logika ini kita baca. Ya bunayya, wahai anakku, ungdur ila nafsika, lihatlah pada dirimu, ma'a abika wa ustadzika, bersama bapakmu dan juga guru-gurumu. Idza amaraka bil muwadzabati, apabila amaraka, entah bapakmu atau gurumu, memerintahkan kamu bil muwadzabati ala darsi, untuk selalu belajar atas sebuah pelajaran. Kon sinau, kon belajar. Nah, ayo belajar, ayo belajar. Fa'ahmalta, kemudian kamu meremehkan perintah itu. Wa arada uqubataka, dan kemudian dia, orang tua atau gurumu, ingin menghukummu. Ya, karena kamu meremehkan, maka orang tua atau guru ini ingin menghukummu. Kon belajar, gak belajar. Bahkan dia ketika diperintah belajar ngomong ya tat, ya tat, ya tat, ya bi, ya bah, ya gitu. Tapi ya diremehkan, nggak belajar dia. Maka jenengan marah, kemudian jenengan mau mengikop anak jenengan. Fakulta, ya. Maka dia, anak tadi yang nggak mau belajar, yang meremehkan perintah guru atau meremehkan perintah orang tua, mengatakan, ini taibun, aku bertaubat, aku kapok pak, aku sesuk belajar, aku kapok bah, aku kapok bi. Hal tasihhu taubatuka, apakah taubatmu itu sah, benar, diterima? Wa anta lahin an durusika, sedangkan engkau lalai, lahin itu lalai, an durusika, dari pelajaranmu. Bolak-balik dikon belajar, iya yo, isek gak belajar, sesuk meneh, iya, sek gak belajar, diguwepuk ping pisan, iya aku sesuk belajar mbak, ternyata sesuk gak belajar maneh, meremehkan, ya. Maka iyanya dia itu tidak serius, tidak diterima. Alasta hadhihi taubah minal akadzib, bukankah hadhihi taubah, taubatnya ini, ya, ngomong ini taibun, aku bertaubat, ya, minal akadzib, termasuk dari akadzib, kedustaan, allati tastahiqu 'alaiha uqubatan ukhra, yang berhak untuk diikop lagi. Ya, di santri itu juga begitu, ada anak-anak yang bandel gitu, dipanggil 2 kali, 3 kali, wis iya, tapi ternyata besoknya melakukan lagi. Tapi ketika dipanggil sampai nangis-nangis, iya taubat, besok melakukan lagi. Ini kedustaan, ya, taubat yang ya terkandung di dalamnya kedustaan. Kita selesaikan dikit. Ya bunayya, al khaufu minallahi, wahai anakku, ini masuk rasa khauf. Al khaufu minallah, takut kepada Allah, yahulu bainal mar'i wa dzanbih, akan menghalangi antara seorang hamba, antara seseorang wa dzanbih,
dan dosanya. Takut itu bisa menjadi benteng dari seseorang dengan dosa. Faman ishtadda khaufuhu, barang siapa yang besar rasa takutnya, min rabbihi, dari Rabbnya, faqallama yaktarifu khati'atan, maka qallama akan sedikit sekali yaktarifu, dia melakukan khati'atan, sebuah dosa, sebuah kesalahan, minal khotoya, dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, taubat sekali lagi harus ada di dalamnya rasa pengakuan, rasa penyesalan, rasa tekad azm yang kuat untuk melepas dari semua kemaksiatan-kemaksiatan itu. Saya tutup dengan kisah ini, kisah seorang wanita dari Al-Ghifari. Beliau itu melakukan sebuah perzinaan, kemudian taubat, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku mengandung, tolong tahhirni, sucikan aku ya Rasulullah, sucikan aku. Maka Rasulullah itu tidak langsung mengiyakan, karena Rasulullah itu tahu bahwa kalau dia mengandung berarti ada anak di dalam dirinya. Nah, wanita ini karena taubatnya betul-betul tadi, ada i'tiraf, ada nadam, ada iqla, ya betul-betul nggak pengen terjerumus lagi, dia itu pengen disucikan di dunia. Sebelum Allah azab di akhirat, mending disucikan di dunia. Maka Rasulullah nggak bisa mengelak, karena apa? Perempuan yang datang ini adalah wanita yang sudah hamil, dan dia mengakui sendiri bahwa anak yang dikandungnya bukan dengan suaminya, tapi dengan orang lain. Dan dia menyesal, dia taubat. Ya Rasulullah, tahhirni, wahai Rasulullah, sucikan. Maka Rasulullah bilang, ya, wahai fulanah, pergilah engkau, jangan kesini lagi sampai anakmu lahir. Karena kalau engkau dihukum sekarang, maka yang meninggal 2 nyawa. Maka setelah lahir, masa dia mengandung sampai lahir itu kan 9 bulan tuh, 9 bulan. Itu kan ada masa yang sangat lama sekali buat orang untuk berubah pikirannya. Ketika sudah lahir, gendong anak, datang lagi sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ya ini anakku yang hasil dari zina sudah lahir, ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku ya Rasulullah, rajam aku ya Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah enggak menerima lagi. Rasulullah mengatakan ardhi'ihi amaini, susui dia sampai masa susuannya selesai. Berapa tahun? 2 tahun. Bayangkan, ya, masa dia menyusui sampai menyampai 2 tahun. Kira-kira, ya, kalau zaman kita itu berubah pikiran enggak? Dirajam, mati. Dan kalau berubah pikiran dan kemudian perempuan ini enggak datang sama Rasulullah, tidak akan dicari sama Rasulullah, enggak akan dicari untuk dihukum. Karena bab masalah perzinaan itu justru, ya, di dalam Islam suruh menyembunyikan, ya, dan taubat kepada Allah. Tapi kalau ngaku, ya, maka harus ditegakkan hukum rajam. Bayangkan 9 bulan ditambah masa menyusui 2 tahun. Setelah masa menyusui,
anaknya sudah 2 tahun lebih, digendong, ya, sudah bisa makan roti, dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah selesai masa menyusui. Masya Allah. Maka ketika itu Rasulullah nggak punya pilihan lain, maka wanita ini dirajam sama Rasulullah. Dirajam, ya, dilempari batu, ya, dipendem, dilempari batu. Khalid bin Walid melempar batu, kena kepalanya sampai darah itu muncrat sampai ke Khalid bin Walid. Maka Rasulullah mengatakan, ya Khalid mahlan, ya Khalid mahlan, wahai Khalid, pelan-pelan, pelan-pelan ya Khalid. Khalid ini sodok gergeten karena perempuan ini berzina. Nah, sudah meninggal dunia. Setelah itu, ya, diangkat jenazahnya, kemudian perempuan ini disolati oleh Nabi. Maka kemudian Umar bin Khattab protes, ya Rasulullah, ya, lima tusalli alaiha fa innaha zaniyah. Wahai Rasulullah, loh, kenapa jenengan solati? Dia kan melakukan perzinaan. Gimana kok jenengan solati itu? Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Umar, lau kanati dunubi sab'ina min ahli Madinah. Wahai Umar, kalau sekiranya, ya, 70 orang ahli maksiat di Madinah ini melakukan dosa semua 70 orang ini, kemudian dengan taubatnya satu perempuan ini cukup untuk mengampuni seluruh 70 orang yang ahli maksiat itu. Karena taubatnya perempuan ini betul-betul, ya, dengan taubat yang sebagaimana disebutkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha, ya, seperti itulah kira-kira. Maka ini kita tanamkan pada diri kita dan pada anak-anak kita, agar supaya mereka setiap kali melakukan kesalahan, minimal kalau untuk anak kita istighfar lah. Ayo nak istighfar, habis marah-marah ya istighfar, nah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, minimal itu. Termasuk diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, insyaallah. Cukup, monggo Pak Afif. Terjaga dari dosa-dosa, kotoran dan kesalahan-kesalahan lain. Tidak bisa kecuali kalau para nabi itu sudah terjaga dari dosa dan kesalahan, apakah berarti para nabi itu tidak pernah melakukan taubat dan istighfar kepada Allah? Iya. Kalau misalnya dia melakukan taubat dan istighfar, apa maknanya itu? Kan segala dosa dan kesalahannya kan sudah dijaga oleh Allah. Iya. Baik, ya. Para nabi sebagaimana yang tadi saya jelaskan, di antaranya adalah Nabi Adam. Beliau memiliki dosa dan kemudian berdoa, bertaubat dengan doa tadi Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya itu. Nah, apa maknanya ini? Ya, di antara makna taubatnya para nabi ketika melakukan kesalahan itu adalah ibratan li ummatihi, sebagai bentuk pelajaran bagi umat-umatnya dan umat-umat setelahnya. Ini, ya. Jadi bukan berarti makna taubat di situ tidak memiliki makna apapun atau sekedar taubat dari kesalahan, enggak, hanya itu, tidak hanya itu. Tapi Allah pengen memberikan sebuah pelajaran, ya, bahwa taubat, cara taubat yang benar itu seperti taubatnya para nabi, taubatnya Nabi Adam misalkan, atau taubatnya Nabi Yunus, ya, atau taubatnya siapa lagi,
Nabi Ayub ujian ya, ujian. Nah, ini ya di antara faedahnya adalah untuk sebuah pelajaran bagi kita semua. Kalau kita itu nggak ada kata-kata penyesalan dari Nabi Adam, kita itu tidak tahu tentang i'tiraf, pengakuan di dalam bertaubat seperti apa syarat-syarat untuk taubat dan seterusnya. Maka makna dari taubatnya Nabi yang melakukan sebuah kesalahan adalah ibrah untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sampun Pak Mutas, semoga contoh yang melaporkan diri perempuan ketika dia kisah tadi itu kan sudah ada penegakan syariat juga. Nah, misalkan terjadi di hari ini ada orang mau mengaku saya telah berzina, tolong hukum saya itu, apakah nanti menunggu ketika syariat Islam itu tegak atau dia cukup bertaubat dan ketika syariat itu tegak nanti dia tetap melapor lagi? Itu satu. Kedua, ketika ada ormas tertentu melakukan taruh si A ini mungkin sudah ribuan komunitasnya dan mereka dengan satu keyakinan, satu pemahaman dan di situ sudah dilakukan hukum Islam di situ. Sementara, di kelompok itu maksudnya. Di kelompok itu sudah ditegakkan dan ketika ada pencurian maka itu dipotong tangan, ketika ada perzinahan maka itu dirajam. Itu bagaimana? Tayyib. Pertama, bagaimana hukum hudud, khususnya hukum hudud itu yang berhak untuk menegakkan adalah Amirul Mukminin. Ya, hukum hudud itu diantaranya hukum rajam atau cambuk atau potong tangan dan seterusnya. Ya, kisos, ya dan lain-lain. Itu adalah yang melaksanakan Amirul Mukminin. Ya, bukan perseorangan. Bukan perseorangan. Maka ketika di zaman kita seperti ini tidak bisa melakukan hukum hudud. Terus gimana Ustaz solusinya? Ya disuruh untuk taubat. Solusinya adalah taubat. Dan itu pun kalau tegak hukum hudud, ada khilafah Islamiyah, jika ada orang yang melakukan perzinahan, itu anjurannya tidak usah mengaku, tapi dengan syarat taubat ya. Ini dijelaskan dalam surat An-Nur ya. Hukum az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah dan seterusnya itu. Nah, itu ya. Jadi hukum perzinahan sebisa mungkin jangan sampai mengaku, tapi dengan syarat taubat. Tapi ya, kalau nggak mengaku kemudian nggak bertaubat, ini besar resikonya. Allah sendiri yang akan merajam, Allah sendiri yang akan mencambuk. Wallah. Kalau ada bukti ketahuan, maka harus mendatangkan 4 orang saksi. Ya, harus mendatangkan 4 orang saksi. Ini dibahas detail di dalam surat An-Nur itu ya. Maka kalau ada 1 orang menyaksikan orang lain melakukan perzinahan, orang ini 1 orang yang menyaksikan itu nggak boleh menuduh kecuali dia membawa 4 orang saksi. 4 dan woroh, ya woroh, ya. Dan 4 orang saksi ini tidak hanya sembarang orang, dia harus jujur dan ya diterima kesaksiannya. Nggak boleh orang nggak sholat gitu dijadikan saksi, nggak boleh. Urusan ini sangat dijaga sekali sama Islam. Ya, ya tentang mencuri tidak ada yang seperti tadi, tidak. Ya. Kemudian tadi kelompok yang ada banyak ribuan itu, bagaimana Ustaz? Di sana sudah ditegakkan hukum-hukum hudud misalkan,
Nah, jadi kelompok ini menegakkan hukum hudud itu ya selama dilakukan hukum hudud terjadi maslahat atau madharat. Kalau memang tidak ada madharatnya dan dia berada di dalam wilayah itu, silakan. Tapi ketika itu ada madharatnya, ya, maka tidak diperbolehkan. Dipertimbangkan maslahat dan madharatnya. Ya. Kalau kira-kira madharat jauh lebih besar, maka tidak dilaksanakan. Tapi ketika maslahat itu yang ada, silakan dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Tadi kan disebut Syiah. Syiah. Ya, si A, si B. Oh, si A, si B, ora si A. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.